Sebentar. Oke deh. Oke, kita mulai aja ya karena udah jam 2. Nggak bisa. Tetap nggak bisa, saya juga bingung ini kenapa. Aduh. Oke, mungkin kita lihat sedikit ya yang sudah dikirimkan oleh kelompok 6. Bisa minta tolong nggak ya ditampilkan, Mbak? Mbak Lita. Terima kasih. Saya nggak ngerti apa yang salah nih. Begitu saya buka nggak mau dibuka. Kelihatan deh. Ya, yang untuk tugas tugas 2 sama tugas 3 itu yang tentang negosiasi sama penulisan pesan bisnis, masih banyak yang saya belum terima ya tugasnya. Kenapa? Apanya? Bisakah? Karena yang tugas 2 itu kan ada 2 tugas tuh. Yang pertama tentang negosiasi, kemudian yang kedua tentang penulisan surat bisnis ya, penulisan pesan bisnis. Nah itu nanti saya mau minta tolong yang untuk tugas 2 sama 3 itu dua-duanya di-upload file yang sama nggak masalah. Jadi saya udah buka satu space lagi khusus untuk tugas 3, jadi mau minta tolong dimasukkan kembali di tugas 3. Nah ini yang masih belum mengirimkan tugas mau bagaimana ini untuk penilaiannya? Apa ke WhatsApp meet-nya? Saya minta tolong dikirimkan 2 kali. Jadi yang pertama dikirimkan langsung ke saya, kemudian yang kedua itu diupload di LMS, dimasukkan ke dalam tugas 2 dan tugas 3. Ya betul. Karena di situ ada tugas 2, ada tugas 3. Jadi minta tolong dimasukkan ke tugas 2 dan tugas 3. Nah ini yang masih belum mengirimkan mau bagaimana ya? Apakah saya akan menuliskan nama yang sudah saja ya, yang masih berarti kalau namanya tidak ada di sana berarti belum mengumpulkan tugas, gitu aja ya. Bisa nggak Mbak Lita? Ini punya saya udah bisa nih. Hah? Boleh Mbak, kalau bisa. Terima kasih. Okay, good. Terus ini nanti yang presentasi nggak apa-apa, nanti saya bahas sedikit aja Mbak. Saya cuma pengen lihat isinya apa. Dan kira-kira apa Anda sudah paham atau belum? Ya, bisa next kali ya.
Mhm. Oh, sorry, Mbak minta tolong yang tadi slide yang sebelumnya mungkin mundur sedikit. Yang sebelum ini. Back, ya. Again. Ya. Sip. Nah, jadi mungkin ini yang mesti diperhatikan. Pada saat kita membuat pesan bisnis itu, ya, jadi yang harus dilihat selain tujuannya adalah siapa audiens kita atau siapa yang akan membaca pesan kita, ya. Dan bentuk dari pesan bisnis itu bisa bentuknya direct request, jadi maksudnya kita meminta sesuatu dari orang yang membaca surat kita, ya. Atau yang kedua, kita menyampaikan satu kabar, ya. Kabar gembira, ya, atau kita memberikan kayak penghargaan, ya, ini bentuk yang kedua. Kemudian bentuk yang ketiga, kita menulis surat bisnis karena kita ingin menyampaikan satu kabar, tetapi kabarnya kalau yang ini kabar baik, yang ini adalah kabar yang buruk, ya, bad news. Dan yang terakhir, kita mengirimkan pesan atau menuliskan pesan bisnis karena kita ingin memberikan persuasi atau membujuk untuk orang tersebut melakukan sesuatu, ya. Jadi kalau direct request ini permintaan langsung, kalau yang di sini adalah membujuk supaya orang tersebut melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Oke, boleh next lagi, Mbak. Next slide. Yes. Next. Nah, ini bentuk-bentuknya Anda bisa baca sendiri mungkin. Ya, next aja, Mbak. Nah, ini ya. Jadi pada saat kita menulis surat itu bisa ada dua pendekatan, ya. Apakah kita mau pakai pendekatan langsung atau pendekatan tak langsung. Jadi maksudnya pendekatan langsung itu kita langsung memberikan apa isi pesannya itu di awal, ya, di awal, kemudian kita menjelaskannya setelahnya, gitu ya. Tapi kalau pendekatan tak langsung itu jadi kita buka dengan salam pembuka, kemudian dengan intro dulu sebelum akhirnya kita masuk ke bad news-nya apa, gitu ya. Nah, kalau kita membuat kayak memberikan informasi, persuasi, kabar gembira, itu kita bisa melakukan pendekatan langsung, ya. Tetapi kalau kita memberikan kabar yang tidak baik, ya, itu sebaiknya kita menggunakan pendekatan tak langsung, ya. Oke, next, Mbak. Nah, ini contoh dari bad news, ya. Bisa karena kita menolak kerjasama, bisa karena ada berita yang tidak mengenakan menyangkut produk yang kita tawarkan, ya. Atau bentuknya adalah kita menolak undangan dari seseorang, ya. Nah, kalau untuk kayak penolakan kerjasama, bad news tentang produk, ini sebaiknya kita menggunakan yang pendekatan tak langsung, ya. Tetapi kalau untuk kita menolak undangan, ya, itu bisa pendekatan langsung atau pendekatan tidak langsung, itu nggak masalah. Oke, next.
Ya, next aja Mbak. Nah, yang sebenarnya kita harus lebih banyak berlatih ya. Kalau untuk menyampaikan berita gembira itu sebenarnya nggak terlalu sulit ya, karena mau pendekatan mau langsung atau tidak langsung itu hasilnya akan baik gitu ya. Nah, tetapi yang kita justru harus lebih banyak berlatih itu adalah kalau kita ingin menulis pesan bisnis yang berhubungan dengan bad news ya. Jadi bisa tentang orang, bisa tentang produk, bisa tentang penolakan kerjasama, bisa PHK gitu ya. Nah, ini bisa macam-macam bentuknya. Oke, next Mbak. Nah, ini kalau kita ingin membuat pesan yang persuasif ya. Jadi kalau persuasif itu bahasa gampangnya adalah pesan yang membujuk ya. Tujuannya adalah supaya orang tersebut melakukan apa yang menjadi tujuan kita. Nah, pada saat kita membuat pesan persuasif atau pesan yang membujuk, yang paling penting adalah kita harus memilih mana pendekatan yang paling baik ya. Karena pesan bisnis ini bisa kita berikan untuk baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi, orangnya yang atau audiensnya atau orang yang membaca pesannya. Nah, sebaiknya kalau kita ingin melakukan pesan yang sifatnya persuasif ya, itu kita harus melihat perbedaan budaya, ada atau tidak perbedaan budaya gitu ya. Karena kalau contohnya kayak orang-orang di negara-negara barat ya, jadi Amerika, Eropa gitu, mereka itu lebih suka yang straightforward, jadi langsung tujuannya apa gitu ya, walaupun sifatnya persuasif. Tapi kalau budaya timur itu biasanya mereka lebih suka untuk ada basa-basinya dulu ya, baru masuk ke pesan suratnya itu apa. Oke, next. Nah, ini teknik-tekniknya ya. Kalau kita pingin agar pesan kita terlihat kredibel atau bisa dipercaya ya, maka kita harus banyak menyajikan fakta ya. Nah, kemudian supaya pesan tersebut itu lebih meyakinkan ya, maka ini adalah prinsip yang harus kita gunakan di dalam kita menyusun argumentasi atau menyusun satu surat ya. Jadi prinsipnya adalah AIDA. Jadi yang pertama, supaya orang itu mau membaca surat, maka awal dari surat pembukaan itu harus membangkitkan attention atau istilahnya membangkitkan keinginan untuk membaca terus suratnya ya. Nah, kemudian yang kedua interest. Jadi setelah kita mendapatkan perhatian, maka kita harus membangun interestnya atau membuat orang itu tertarik untuk terus membaca. Ya. Kemudian yang ketiga itu membangkitkan desire atau keinginan. Ya. Ada suatu emosi yang dibangun. Ya. Setelah itu action, minta supaya orang tersebut melakukan suatu tindakan. Ya. Nah, gaya untuk kita membangkitkan attention dan interest ya, itu bisa kita pakai gaya emosional ya, menggunakan logika, atau kita menggunakan pertimbangan etika ya. Nah, ini contoh-contohnya Anda bisa baca di buku. Kayaknya di buku itu banyak contoh-contoh yang diberikan sehingga lebih jelas untuk memilih gaya di dalam kita menyampaikan pesan bisnis. Oke. Oke, next dulu deh. Coba dilihat. Oke, ini masuk yang ke lamaran kerja dan resume ya. Oke, yang untuk pesan bisnis dulu sebelum kita masuk ke lamaran kerja dan resume, mungkin ada yang ingin ditanyakan, yang mungkin masih belum jelas. Anda sudah belajar prakteknya ya. Jadi pada saat Anda menulis pasti ada satu kendala yang Anda rasakan.
Kira-kira apa sih yang sulit atau yang menjadi kendala pada saat kita menulis pesan bisnis? Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Apa sih yang menjadi kendala? Pemilihan tata bahasa gitu halnya Miss ya. Oke, good. Pemilihan tata bahasa. Oke, apa lagi Mbak? Apalagi yang dirasakan menjadi kendala pada saat menulis pesan bisnis? Ya. Selain tata bahasa, apa lagi? Gimana Mbak Lita, sorry? Iya, kalau tata penulisannya gitu. Cara menuliskannya? Iya. Oke, good. Ada yang lain? Mungkin bentuknya atau format pesannya gitu Miss. Oke. Menentukan format pesan gitu ya. Oke. Good. Ya, terima kasih Mbak. Ada yang lain? Nggak ada. Ya, bahasa untuk menyampaikan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menyampaikannya? Ya, apakah sebaiknya secara langsung atau tidak langsung? Nah, kemudian yang ketiga ya bentuknya. Ya, kalau kita di Indonesia tuh kita banyak banget bentuk-bentuk surat. Kalau Anda lihat di di buku. Ya, tapi kalau di luar negeri itu mereka tidak terlalu memusingkan masalah bentuk, apakah bentuknya hanging ataukah bentuknya yang mereka utamakan itu adalah isi dari surat tersebut, ya. Jadi masing-masing budaya itu memang dia ada perbedaannya, ya. Tetapi kalau untuk bentuk itu sebenarnya tergantung dari kebijakan dari perusahaan, ya. Mereka biasanya akan memilih stylenya sendiri, apakah mau bentuk hanging ataukah ingin membentuk sama di rata sebelah kiri, rata sebelah kanan gitu ya. Itu biasanya tergantung dari kebijakan perusahaan. Jadi kita tinggal mengikuti aja. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memilih gaya bahasa yang sesuai, kemudian supaya kita bisa menulis surat dengan lebih baik gitu ya. Itu yang selalu menjadi pertanyaan. Nah, sebenarnya pada saat kita menulis surat itu sama dengan kayak kita itu berbicara, ya, kayak kita itu belajar musik. Jadi ala bisa karena biasa atau karena kita terus berlatih, ya. Nah, kalau untuk penulisan surat supaya kita bisa menjadi lebih baik, caranya yang pertama selain kita banyak berlatih adalah kita harus banyak baca. Jadi carilah kayak contoh-contoh surat yang pernah dibuat oleh orang, baik itu untuk memberikan kabar baik, kabar buruk gitu ya, penawaran harga atau pingin membujuk supaya orang misalnya pingin ikut dalam kegiatan amal gitu ya. Nah itu kita bisa mencontoh bentuk-bentuk surat atau contoh surat-surat yang sudah pernah dibuat. Nah itu bisa membantu untuk menjadi referensi supaya makin lama kita akan semakin mahir di dalam kita menulis surat, ya. Dan yang paling penting selain kita itu mencari semakin banyak contoh surat, ya, kita juga harus melihat
menyesuaikan surat tersebut dengan budaya orang yang atau karakteristik orang yang akan menerima surat tersebut. Nah itu juga gimana caranya bisa karena kita banyak berlatih. Ya, jadi nggak mungkin pertama kali kita nulis surat langsung bagus itu mustahil gitu ya. Tapi kalau kita terus berlatih maka makin lama gaya penulisan kita pun juga akan semakin baik. Ya, oke, ada yang mungkin ingin bertanya dulu dari sini? Miss, ini kan surat ya. Aduh, Gimana Mbak Lita? Iya, ini kan surat yang mau dikasihkan ke orang. Itu tuh nanti penyampaiannya kalau misalkan ini bisnis atau kayak ya pokoknya ngajak berbisnis gitu. Kita harus bawa suratnya aja atau harus kayak bawa sesuatu gitu nggak, Miss? Enggak. Terus nanti biar diupload di IG gitu, Caisa. Kayak contohnya kalau di Asia ya itu biasanya kita selain membawa surat untuk mengajak kerjasama kita membawa bingkisan sesuatu ya itu yang memang tradisinya seperti itu. Tapi kalau di Barat ya baik di Eropa maupun Amerika negara-negara Barat itu malah justru kalau kita membawa sesuatu ya bingkisan itu dampaknya tidak baik karena itu dianggap sebagai suap ya jadi ya jadi gimana Mbak? Sorry, beda tempat beda budaya gitu ya. iya kan? Kalau Indonesia mah kalau ada perlu apa pasti bawa apa gitu. Ya karena Oke. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak kita masuk ke surat lamaran kerja ya. Jadi ini yang harus dibedakan. Rata-rata pada saat saya minta Anda membuat surat lamaran kerja, yang Anda buat itu cuma resumenya saja atau CV-nya. CV itu kurikulum vitae atau riwayat tentang saya sekolah di mana, apa keahlian saya gitu ya, itu resume. Nah, kalau surat lamaran kerja itu berbeda dengan resume atau berbeda dengan CV. Ya. Jadi CV itu melengkapi surat lamaran kerja. Tetapi surat lamaran kerja itu bentuknya surat. Jadi di dalam surat lamaran kerja itu harus ada posisi apa yang ingin kita lamar. Ya, kemudian hal-hal apa yang bisa kita tawarkan atau yang bisa kita tonjolkan, ya, yang bisa kita berikan kepada perusahaan yang ingin kita lamar. Ya, kemudian ditutup biasanya dengan saya sangat menantikan untuk Anda bisa memanggil saya dan untuk bisa lebih mengenal saya lebih lanjut melalui proses interview. Itu biasanya endingnya seperti itu, ya. Nah, tetapi banyak yang saya baca ya pada saat saya minta Anda membuat surat lamaran kerja, yang Anda buat cuma resumenya aja nih, suratnya tidak ada, gitu ya. Nah, padahal kalau kita melamar pekerjaan yang paling penting bukan resumenya, tetapi harus ada suratnya dulu. Resume ini tuh kayak attachmentnya, gitu, yang menyertai supaya orang yang ingin mempekerjakan kita tahu lebih dalam tentang siapa kita.
Gitu. Paham ya? Kalau nanti Anda ingin perbaiki yang untuk surat lamaran pekerjaan ini, Anda boleh tambahkan, ya. Deadline-nya kapan, Miss? Deadline-nya minggu depan ya Mbak ya. Jadi karena biasanya kan harus menyerahkannya itu 1 minggu setelah semuanya sudah menyerahkan gitu ya. Terima kasih Mbak Lita. Oke. Nah, apa sih isi dari surat lamaran pekerjaan? Ya, mungkin bisa next slide Mbak. Ada nggak nih? Ya, jadi tetap menggunakan metodenya AIDA ini, attention, interest, desire, and action. Oke, next Mbak. Nah ini ya, jadi di dalam surat lamaran pekerjaan itu sebenarnya sama kayak kita menulis surat biasa. Jadi ada pembukaannya, isinya ini bukan pertengahan tapi isi dan penutup ya. Nah next saja Mbak. Ada contohnya nggak ya? Oh, jadi kalau di dalam surat lamaran pekerjaan ya, pembukaan itu biasanya Anda memberitahu dari mana Anda menerima informasi ya tentang tentang lamaran pekerjaan tersebut, entah dari teman kah, entah dari internet kah, entah dari surat kabar kah gitu ya. Nah, jadi di situ disampaikan ya. Kemudian juga di dalam surat lamaran pekerjaan Anda harus menyampaikan juga posisi apa yang ingin Anda lamar ya. Nah, itu sangat penting. Nah, kemudian di dalam isinya ya, itu kan biasanya kalau di dalam iklan lamaran pekerjaan kan di situ dikasih tahu tuh syarat-syaratnya apa yang diharapkan gitu ya. Nah, di dalam isinya di situ Anda ungkapkan hal-hal apa sih, hal-hal positif apa yang bisa Anda sampaikan supaya pada saat orang itu membaca ya, orang itu tertarik untuk paling tidak mengundang Anda untuk Anda bisa interview. Ya. Nah, jadi di situ tonjolkan apa sih kelebihan Anda yang akan sangat berguna buat perusahaan di kemudian hari. Ya. Nah, kemudian untuk penutup biasanya isinya tuh tentang bagaimana mereka bisa menghubungi Anda serta ucapan terima kasih karena Anda sudah diberikan kesempatan untuk bisa memperkenalkan diri. Ya. Nah, itu biasanya bentuk dari surat lamaran pekerjaan. Nah, kemudian kalau menyusun resume atau CV, ya. Nah, di sini tuh yang paling penting adalah contohnya kayak pengalaman pekerjaan, gitu ya. Pengalaman kerja Anda pernah bekerja di mana, ya. Nah, yang umumnya yang orang buat itu pada saat mereka membuat CV, ya, Anda pernah bekerja misalnya sebagai customer service, ya. Nah, sebenarnya bukan posisinya yang paling penting, tetapi apa yang Anda lakukan pada saat Anda bekerja sebagai customer service itu yang harus juga dimasukkan di dalam resume Anda atau di CV Anda, ya. Jadi apa yang Anda kerjakan dan kontribusi apa yang sudah Anda berikan kepada perusahaan pada saat Anda bekerja di perusahaan tersebut. Ya, itu yang paling penting di dalam Anda menuliskan resume. Jadi resume itu bukan cuman kayak riwayat gitu ya. Anda pernah sekolah di mana, kemudian Anda tanggal lahirnya kapan, ya, kemudian Anda pengalaman organisasi, Anda pengalaman kerjanya, bukan cuman itu, tetapi yang paling penting adalah apa yang Anda bisa keahlian apa yang Anda bisa tonjolkan yang akan bisa mendukung Anda untuk bekerja di perusahaan yang baru.
ya. Itu yang paling penting di dalam Anda menuliskan resume atau CV, ya. Jadi CV itu bukan cuman Anda menuliskan pengalaman Anda atau prestasi-prestasi Anda, tetapi juga apa kontribusinya yang sudah Anda berikan. Oke. Dari sini dulu ada yang mungkin ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya mungkin? Nah, yang paling penting pada saat Anda menulis pesan bisnis, ya, baik itu lamaran pekerjaan atau menulis surat, yang paling penting adalah sebelum Anda mengirimkan, ya, Anda harus cek dulu jangan sampai ada kesalahan ketik. Jadi maksudnya istilahnya typo, gitu ya. Jadi misalnya kayak diri kekurangan ada huruf yang kurang atau ada huruf yang lebih, ya. Nah, itu harus sangat diperhatikan karena itu yang akan menunjukkan kalau Anda mewakili perusahaan, ya, typo itu akan mewakili perusahaan kita, tempat kita bekerja. Dan kalau kita melamar pekerjaan, ya, typo itu juga akan merepresentasikan diri kita, ya, apakah kita tuh orangnya teliti atau tidak. Jadi sangat penting sebelum Anda meng-approve surat tersebut atau membubuhkan tanda tangan Anda pada surat tersebut, Anda harus lihat, baca lagi, jangan sampai ada kesalahan penulisan, ya. Nah, kemudian ini yang kadang-kadang di dalam penulisan surat bisnis Anda kurang banyak orang tidak terlalu memperhatikan tentang pemilihan huruf, ya. Ada perusahaan-perusahaan, ya, yang mereka itu sudah menetapkan, jadi kayak punya standar kalau ingin menuliskan surat maka formatnya adalah seperti ini, huruf yang digunakan itu adalah huruf apa, ya. Nah, Anda kan kalau Anda pakai Word itu kan Anda bisa memilih tuh entah Anda mau pakai PPT, PowerPoint atau Word atau Excel gitu, ya. Di situ ada pilihan hurufnya. Nah, itu yang harus Anda juga perhatikan, ya, terutama kalau Anda bekerja di perusahaan yang memang sudah punya standar untuk penggunaan huruf di dalam mereka menuliskan surat, ya. Oke, dari sini dulu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau enggak ada lanjut mungkin, Mbak. Benar nih, Yes. itu kan kita suruh bikin resume kan itu nanti pengalaman kerjanya itu boleh ngarang nggak? Apa harus pengalaman benar-benar pengalaman kita apa gimana, Miss? Ada di situ gitu kan. Terus soal pengalaman kerjanya itu yang di resume itu apa ya harus sesuai dengan pengalaman pribadi atau boleh ngarang gitu, Miss? Pengalaman kerjanya emang yang benar-benar ini makanya benar-benar apa? Benar-benar gitu loh, bukan yang bohongan gitu. Cuman kalau yang tugas itu nanti kita bikinnya gimana? Di dalam kita membuat surat lamaran kerja dan pada saat kita membuat resume, yang paling penting adalah bahwa kita itu mencantumkan atau kita menuliskan semua yang memang benar-benar kita miliki, ya. Jangan pernah pada saat Anda membuat surat lamaran pekerjaan ataupun membuat CV itu Anda berbohong. Ya, kenapa? Karena ini akan mempengaruhi kredibilitas Anda sebagai seorang pekerja, ya. Jadi biasakanlah untuk menulis yang memang benar Anda miliki atau kemampuan yang memang benar Anda punya. Jangan menuliskan atau ngarang istilahnya, gitu ya. Karena yang saya harapkan itu bukan
bukan bagusnya karangan Anda gitu ya, tapi yang saya ingin lihat bagaimana Anda mampu untuk menggali apa yang memang benar-benar Anda punya untuk Anda tampilkan baik di dalam surat lamaran pekerjaan maupun di dalam resume atau CV. Paham ya Mbak Nur ya? Oh iya Miss, paham ya. Yes, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, next mungkin Mbak. Next slide. Oh, oke. Nah ini cara kita membuat CV ya. Bisa kronologis tuh kayak apa namanya? Ada jalurnya, ada urutannya ya. Jadi contohnya kayak studi gitu ya. Nah jadi mulai dari nama, tanggal lahir, kemudian studinya di mana saja, kemudian pengalaman pekerjaannya apa saja, pengalaman organisasinya apa saja gitu ya. Jadi dibuat kayak kita tuh menuliskan jurnal tentang pengalaman hidup kita gitu ya. Nah ada yang kita menulis resume itu berdasarkan fungsional. Jadi ada orang-orang yang membuat CV atau resume itu mereka tidak mencantumkan alamat ya, kemudian tanggal lahir, karena bagi mereka nggak penting. Yang paling penting adalah misalnya CV ini saya buat untuk saya melamar pekerjaan sebagai seorang misalnya translator, misalnya penterjemah gitu ya. Maka yang paling penting adalah nggak penting kayak pengalaman pekerjaan justru nggak penting, tetapi pengalaman kita pernah menerjemahkan itu yang paling penting. Nah jadi di dalam resume fungsional di situ kita hanya menyampaikan informasi yang memang dibutuhkan untuk posisi yang kita lamar ya, itu resume fungsional. Nah, tetapi ada juga yang membuat namanya resume kombinasi. Jadi digabungkan antara yang kronologis dengan fungsional. Jadi ini juga bisa kita lakukan. Nah, tapi biasanya banyak perusahaan yang nggak terlalu suka kalau kita membuat CV atau resume yang terlalu panjang. Ya, karena kan bagian human resource itu pada saat mereka menerima lamaran kerja pastinya nggak akan cuma satu atau cuma dua CV, itu bisa ratusan bahkan ribuan untuk mereka bisa untuk bisa mensortir gitu ya. Nah jadi kayak kalau kita melamar satu pekerjaan kita harus lihat tuh ya kriteria apa yang mereka mau yang mereka butuhkan. Nah kriteria tersebut itu kita taruh tuh di bagian awal dari CV kita supaya memudahkan si HRD untuk melihat apakah memang kita itu qualified atau tidak ya. Jadi contohnya misalnya di dalam lamaran kerja itu diminta karyawan yang misalnya IPK-nya minimal 3 gitu ya. Nah maka itu kita taruh itu di awal ya. Kemudian yang pengalaman kerjanya minimal 1 tahun, nah itu juga kita highlight gitu ya, atau kita perbesar supaya memudahkan si HRD untuk mereka memasukkan kita ke daftar yang memang sesuai dengan kriteria. Oke. Next Mbak. Nah ini tentang laporan bisnis ya. Jadi kalau kita bekerja di perusahaan itu kadang-kadang kita disuruh buat report gitu ya, laporan. Nah laporan itu bisa bentuknya itu formal atau bentuknya informal ya. Jadi tergantung dari jenis laporan yang harus kita buat ya. Nah apa sih gunanya kita menulis laporan bisnis? Itu paling tidak untuk kita bisa mengetahui perusahaan itu bisa mengetahui progres yang sudah kita miliki ya. Oke.
Nah, next. Nah, ini Anda bisa membaca sendiri ya tentang apa sih gunanya kita membuat report ya. Oke, next. Nah, report itu biasanya ada dua ya. Selain dia sifatnya itu bisa formal atau informal ya. Fungsinya itu biasanya ada dua juga ya. Apakah kita memberikan informasi itu kayak kita sudah menyelesaikan tugas ya, jadi memberikan informasi, atau kita membuat laporan yang tujuannya untuk kita melakukan analisa terhadap sesuatu ya. Jadi contohnya kita membuat laporan analisa pasar, atau kita membuat laporan analisa penjualan, atau kita membuat laporan analisa konsumen gitu ya. Nah, kalau report itu misalnya kayak laporan tentang perjalanan dinas apa yang sudah kita lakukan, atau laporan tentang pencapaian ya. Nah, itu fungsinya. Nah, kalau menurut subjeknya itu subjeknya itu bisa dibedakan itu berdasarkan untuk siapa laporan tersebut dibuat ya. Apakah untuk internal perusahaan ya, misalnya untuk departemen marketing, departemen keuangan gitu ya, departemen HRD, atau untuk di luar gitu ya. Jadi orang yang kita tuju itu adalah orang di luar perusahaan. Jadi contohnya kayak kita membuat laporan tentang pengumpulan kredit, laporan penggunaan asuransi gitu ya. Itu tentang subjeknya. Nah, kemudian formalitasnya itu bisa bentuknya laporan pendek atau laporan panjang ya. Nah, kemudian menurut keasliannya, apakah laporan tersebut itu adalah yang dibuat atas atas seizin perusahaan, atau di situ disebut dengan authorized report ya, ataukah laporan yang kita buat itu secara karena ada inisiatif dari kita sendiri gitu ya, atau yang disebut dengan voluntary report ya, atau kita membuat laporan itu untuk untuk khalayak umum gitu ya, atau istilahnya untuk orang awam yang ada di luar perusahaan ya, atau stakeholder yang ada di luar perusahaan. Nah, itu itu disebut dengan public report. Jadi semua orang itu bisa mengakses laporan tersebut gitu ya. Nah, kemudian kayaknya ini Anda bisa baca sendiri ya. Jadi bisa berdasarkan frekuensinya, bisa berdasarkan penampilannya ya, bisa berdasarkan pelaksanaan proyek atau kapan itu dilakukan gitu ya. Dan yang terakhir report tentang pelaksanaan pertemuan. Nah, ini yang paling penting pada saat kita membuat laporan bisnis, maka kita harus tentukan dulu tujuan kita membuat laporan itu apa. Ya, karena pada saat kita sudah menentukan tujuan kita membuat laporan, maka itu akan membantu kita untuk menentukan bagaimana kita akan menyampaikan laporan tersebut. Ya, jadi setelah kita membuat tujuannya, kemudian kita mempertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Ya, setelah itu baru kita mulai mengumpulkan bahan. Ya, kemudian kita analisa. Kira-kira apakah memang laporan ini sebaiknya disampaikan atau tidak, dan yang terakhir kita menuliskan laporan bisnis tersebut. Oke, next Mbak.
Ini kayaknya sifatnya teknis, Anda bisa baca langsung. Ya, masih ada nggak ya tentang laporan bisnis? Ada next slide-nya nggak ya, Mbak? Ya, ini apakah kalau deduktif itu dari kita menyampaikan alasannya dulu ya, baru atau intinya apa. Kalau induktif itu kita sampaikan pokok inti yang ingin kita bicarakan, baru kemudian informasi yang mendukung. Itu bedanya deduktif sama induktif. Oke, next. Udah. Oke, dari menyusun laporan dulu. Yes, terima kasih Mbak Nur. Ada yang mungkin ingin ditanyakan? Dari cara menuliskan report mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke pembahasan modul yang terakhir, itu tentang pembicaraan bisnis. Ya. Oke. Nah, kalau kita melakukan presentasi, ya, itu biasanya tujuannya tuh ada 4, ya. Jadi sebenarnya sih tujuannya ada 3, gitu ya. Tapi di buku ini dia menyebutkannya ada 4. Jadi kita itu membuat presentasi itu, yang pertama tujuannya kita memberikan informasi, ya. Contohnya kayak kita presentasi misalnya tentang pentingnya vaksinasi COVID-19, itu kan memberikan informasi, gitu ya. Atau misalnya kita memberikan informasi bagaimana caranya kita berlibur yang aman, itu jadi tujuannya memberikan informasi, ya. Nah, kemudian tujuan yang kedua itu adalah untuk memotivasi, ya. Jadi untuk membuat seseorang itu melakukan sesuatu, ya, untuk melakukan satu tindakan. Nah, yang ketiga itu tujuannya adalah untuk menghibur. Jadi kita melakukan presentasi membuat orang lain itu menjadi apakah lucu, gitu ya. Contohnya kayak stand up comedy gitu, itu menghibur. Atau menyentuh emosi, jadi persuasi, sehingga membuat orang itu melakukan sesuatu yang karena adanya rasa belas kasihan, gitu ya. Jadi yang disentuh itu adalah emosi seseorang. Itu tujuan kita presentasi. Nah, jadi pada saat kita presentasi yang harus kita pikirkan adalah sebenarnya apa tujuannya? Apakah kita ingin memberikan informasi, ataukah tujuan kita untuk menghibur, ataukah tujuannya untuk menyentuh emosi seseorang, ya, atau untuk memotivasi sehingga orang itu bertindak sesuatu. Ya, jadi ini harus ditentukan dulu, karena ini yang akan membuat perbedaan, ya, pada saat kita melakukan presentasi, ya. Nah, ada yang bertanya, kalau saya ingin memberikan informasi tetapi saya juga ingin agar informasi tersebut menghibur, boleh nggak? Kira-kira boleh nggak sih? Jadi tujuannya kita memberikan informasi, tetapi orang yang diberikan informasi itu juga terhibur. Kira-kira
Boleh nggak itu dilakukan kalau kita ingin melakukan presentasi? Iya, emosi seseorang. Boleh nggak itu dilakukan? Mungkin boleh lah, Miss. Kan biar mungkin presentasinya itu nggak bikin bosen gitu loh. Jadi harus diseling-selingi dengan hiburan kayak gitu. Terus jadinya peserta presentasinya itu juga tertarik gitu loh. Kan kadang kalau presentasinya terlalu monoton gitu kan, terlalu serius gitu kan juga yang jadi pesertanya kan juga kadang suka bosen gitu loh, ngelihat presentasinya itu kayak yang bosen seperti itu, Mas. Ada yang lain? Yuk Mbak Lita boleh. Adek. Mbak Norsi mungkin Mbak Norsi. Saya tadi Bu. Saya lagi cuci piring tadi Bu. Boleh nggak orang presentasi itu tujuannya ini digabungkan? Selain misalnya selain dia memberikan informasi tapi juga menghibur atau menyentuh emosi seseorang atau memotivasi. Boleh lah Bu. Nah, kita tadi kebetulan di mata kuliah sebelumnya di hukum media massa kita juga informasiin iya, kita menghibur iya, kita nyentuh emosi juga nggak terlalu sih, tapi iya. Terus memotivasi untuk bertindak juga iya. Kayak tadi tuh gini, kita informasiin tentang hukum perdata, terus kita skema presentasinya tuh kita kayak lagi debat di parlemen. Kan itu menghibur Bu. Terus kita kayak nantangin tuh, kan udah dibagi tiga fraksi tuh. Kayak saya tadi tuh PDIP, Partai Daging Ikan Patin. Terus PKS, Partai Kentang Sosis. Terus Kak Sufi tuh Partai lupa saya nama partainya. Partai Dendeng. Nah, Partai Dendeng Masak Opor Kari Ayam Tongseng Demokrat. Jadi kita pas presentasi kita skema kayak kita lagi debat di parlemen gitu. Jadi selain menyampaikan informasi juga ya kita juga menghibur gitu loh, karena kadang kan presentasi juga ngebosenin gitu. Jadi kita skema kayak gitu, terus kita tantang tuh, jadi gimana nih dari faksi PKS bisa ini nggak, jadi kita juga motivasi juga sih gitu. Kalau menyentuh emosinya sih lebih ke kesel aja sih tadi kalau yang ngasih langsung gitu. Kayaknya bisa sih presentasi dijadiin satu sih. Bukan nggak bisa juga, malah bisa gitu loh. Kayak speaker orang yang pembicara gitu, apa namanya, speaker Bu ya? Yes. Itu kan speech itu juga iya, yang kayak cewek itu yang kayak motivate kan juga kayak gitu. Mario Teguh kan presentasi juga mengevaluasi.
Oke, jadi sebenarnya boleh nggak digabung tujuannya? Boleh, tetapi ya yang paling penting adalah tujuan utamanya jangan sampai terlupakan. Ya, jadi kalau misalnya tujuan utama kita adalah memberikan informasi, jangan hiburannya lebih banyak sehingga informasinya ini malah justru terlupakan. Ya, kemudian kayak misalnya tujuannya supaya menyentuh emosi, ya kita lebih banyak kasih informasinya, sedangkan yang sebenarnya kita ingin membuat supaya orang itu punya rasa empati, ya itu juga hilang. Ya, jadi boleh nggak digabung? Boleh, tetapi harus ingat tujuan awalnya apa, ya. Nah, karena memang presentasi ini adalah satu alat yang paling baik untuk kita bisa segera mendapatkan feedback dari orang yang kita ajak bicara, ya. Jadi dengan kita melakukan presentasi ini, kita langsung bisa mengetahui apakah orang itu paham atau tidak, apakah orang itu terhibur atau tidak, apakah orang itu tersentuh emosinya atau tidak, gitu ya. Apakah orang itu termotivasi untuk dia melakukan sesuatu atau tidak. Jadi ini harus harus tetap diperhatikan. Tujuan awalnya itu apa kita melakukan presentasi, ya. Nah, pada saat kita ingin melakukan presentasi, ini yang harus kita perhatikan, ya. Yang pertama adalah tempatnya. Jadi sebelum kita melakukan presentasi, kita harus tahu, ya, di mana kita akan presentasi. Karena akan berbeda kalau kita melakukan presentasi di dalam ruangan dengan di luar ruangan, ya. Kemudian juga apakah ruangannya itu kecil ataukah ruangan itu besar. Ya, jadi sebelum kita melakukan presentasi, kita harus lihat dulu di mana atau tempatnya atau lokasinya, ya. Kemudian yang kedua, penyelenggaranya itu juga harus kita perhatikan sebelum kita melakukan presentasi, ya. Apakah ini organisasi keagamaan, apakah ini organisasi bisnis, apakah ini organisasi non-profit, ataukah ini, jadi di sini kita harus lihat siapa yang menyelenggarakan acara tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah acaranya, apakah acara itu untuk kegiatan sosial kah, kegiatan mencari dana kah, kegiatan menghimpun dana kah, promosi kah, gitu ya, atau acara ini untuk memotivasi karyawannya, ataukah acara ini hanya untuk memberikan informasi tertentu. Jadi ini kita harus lihat kesempatan atau acaranya sebelum kita menentukan presentasi yang akan kita berikan, ya. Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan juga adalah waktunya. Berapa lama kita diberikan kesempatan untuk kita bisa melakukan presentasi, ya. Karena alokasi waktu itu sangat penting. Di dalam presentasi itu harus ada pembukaan, kemudian isi dan penutup, ya. Jadi dengan kita tahu berapa lama kita harus berbicara, maka kita akan bisa merencanakan berapa menit untuk pembukaan, berapa menit untuk inti dari yang ingin kita sampaikan, dan membuat closing-nya, ya. Nah, kemudian yang kelima, kita juga harus lihat selain kita, apakah ada pembicara yang lain atau tidak, ya. Karena ini yang paling penting, kita harus tahu siapa pembicara yang selain kita. Kalau kita cuma sebagai pembicara tunggal, itu nggak terlalu bermasalah. Tetapi kalau ada pembicara yang lain, itu kita harus juga melihat, jangan sampai apa yang kita sampaikan itu, ya, itu menyinggung pembicara sebelumnya atau sesudahnya, atau ya materi yang kita bawakan ternyata sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Itu yang paling parah, gitu ya. Jadi kita harus lihat siapa yang akan berbicara, apakah cuma kita doang ataukah ada orang lain. Kemudian yang kalau misalnya ada orang lain, topik apa yang akan mereka bicarakan. Jangan sampai kita membawakan topik yang sama, gitu ya. Jangan-jangan isinya juga sama, wah parah itu, ya. Nah, yang terakhir adalah audiensnya atau siapa yang akan mendengarkan presentasi kita, ya. Karena pada saat kita berbicara ke anak-anak, kita berbicara dengan remaja, kita berbicara dengan orang dewasa,
kita berbicara dengan bisnismen, kita bicara dengan pengacara, orang keagamaan gitu ya, orang-orang lanjut usia, ini pasti berbeda cara kita untuk menyampaikan presentasi kita. Oke. Dari sini dulu mungkin ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, setelah kita memperhatikan hal tersebut, baru kita membuat perencanaan tentang presentasi kita, ya. Jadi pada saat kita ingin membuat presentasi, ya, kita harus tentukan dulu nih, ya, audiensnya itu berapa banyak yang akan hadir, ya. Kemudian siapa saja yang akan hadir, apakah pimpinan tertinggi, kalau misalnya di perusahaan pimpinan tertinggi, ataukah teman kita, ya, teman sejawat, ataukah karyawan baru gitu ya. Maka itu kita harus tentukan dulu, ya, supaya setelah itu kita bisa menentukan bagaimana caranya kita melakukan presentasi, ya. Kemudian setelah kita tahu audiens, kita tentukan dulu apa tujuan kita presentasi, ya. Setelah itu, ini yang paling penting, supaya presentasi kita bermakna, kita harus cari tahu mengapa kok orang itu harus hadir di presentasi kita, ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kenapa kok orang itu harus hadir di presentasi kita? Sehingga di situ kita akan bisa menentukan, ya, pesan apa yang harus mereka bawa pulang, ya. Jadi ini pertanyaan ketiga ini sangat penting nih. Kenapa kok orang itu mau hadir di presentasi kita? Nah, kemudian yang keempat, kita juga harus menentukan informasi apa yang dibutuhkan, ya, supaya presentasi kita itu menjadi lebih menarik dan lebih meyakinkan. Ya, apakah kita butuh data sekunder kah, ataukah kita butuh musik kah, ataukah kita butuh visual, gambar gitu ya. Itu kita harus tentukan juga. Dan yang terakhir, kita harus tentukan juga di mana kita akan presentasi. Ya. Nah, ini ada yang lain menurut Gallagher, ya. Jadi kalau kita ingin mempersiapkan presentasi, ya, selain kita harus menetapkan tujuan audiens, ya, ini yang paling penting juga, kita juga harus memperhatikan hal-hal teknis, ya. Contohnya, kalau kita harus presentasi, misalnya kita mau presentasi menggunakan PPT, ya. Nah, kita harus cek juga apakah di dalam tempat presentasi tersebut memungkinkan nggak kita menggunakan PPT, ya. Kalau misalnya ruangannya besar, ya, dan suara kita kecil, kira-kira akan disediakan mikrofon nggak yang untuk bisa suara kita menjadi lebih besar, ya, sehingga semua orang itu bisa mendengarkan dengan baik. Kemudian fasilitas apa yang diberikan, ya. Kemudian bagaimana bentuk ruangannya, karena bentuk ruangan itu juga akan menentukan bagaimana kita akan melakukan presentasi dan berinteraksi dengan audiens, ya. Ini yang juga hal-hal teknis ini juga kita harus perhatikan pada saat kita yang mempersiapkan presentasi, ya. Nah, kemudian juga yang penting juga diperhatikan adalah supaya kadang-kadang kalau presentasi itu kita tiba-tiba ngeblank gitu ya. Nah, kita juga perlu untuk menyiapkan catatan kecil sehingga kalau tiba-tiba kita lupa, ya, itu kita bisa melihat catatan tersebut untuk bisa mengembalikan kita kepada presentasi awal yang ingin kita sampaikan. Oke. Dari sini dulu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau enggak ada, ini waktu ideal, ya. Jadi kalau misalnya kita itu dikasih waktu 40 menit, gitu ya, maka untuk pembukaan itu adalah 10% sampai 20% dari 40 menit. Jadi 4 menit
sampai 8 menit itu untuk pembukaan. Ya. Kemudian untuk isinya atau materi intinya itu antara 65 sampai 75%. Ya, jadi ini memiliki proporsi yang lebih banyak. Jadi kira-kira sampai 30 menitan, ya. Nah, penutupnya itu antara 10 sampai 20 menit. 20%. Jadi antara 4 sampai 8 menit itu untuk penutup. Ya. Nah, ini pembagian waktu yang ideal. Jangan sampai ya kita pembukaannya itu kepanjangan, malah justru isinya ini terlalu pendek. Ya, atau kita justru di pembukaan sama isinya terlalu cepat sehingga penutupnya ini kepanjangan. Ya, jadi ini kita harus alokasikan waktu dengan baik sebelum kita mulai melakukan presentasi. Oke. Nah, kemudian ini komunikasi itu sifatnya bisa downward atau upward, ya. Jadi kalau downward itu adalah komunikasi yang dilakukan dari atasan ke bawahan, makanya disebutnya downward communication. Sedangkan kalau upward communication itu adalah jalur komunikasi dari tingkat bawah ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, jadi atau dari bawahan ke atasan, itu disebut upward communication. Nah, apa sih bentuk dari downward communication? Bisa bentuknya instruksi. Ya, instruksi itu kayak memberikan arahan bagaimana cara melakukan sesuatu. Ya, briefing. Kalau briefing itu tujuannya untuk menyatukan pendapat. Ya, atau yang ketiga tentang presentasi memberikan info tentang kebijakan perusahaan. Jadi mungkin ada kebijakan-kebijakan baru atau perubahan-perubahan kebijakan. Ya, kemudian bisa bentuknya penilaian kinerja atau bentuknya penanaman ideologi. Jadi untuk semakin memperdalam budaya organisasi, ya, itu penanaman ideologi. Atau yang terakhir bentuknya pemberian penghargaan. Nah, ini ya, kalau upward communication itu contohnya kalau biasanya dilakukan kalau atasan itu membutuhkan masukan dari bawahan. Nah, itu sifatnya biasanya baru bentuknya upward komunikasi, jadi dari bawah ke atas, ya. Nah, bagaimana kalau kita harus memimpin sebuah briefing, ya? Jadi kalau kita melakukan sebuah briefing, ya, jadi yang paling penting adalah kita harus membuat pengkondisian, ya. Tadi kan briefing itu kan bisa macam-macam tujuannya, ya. Bisa memberikan informasi kepada sesama rekan kerja, gitu ya, atau kepada dari atasan ke bawahan, gitu ya, atau dari bawahan ke atasan, gitu ya. Nah, sehingga kita harus membuat pengkondisian nih, supaya orang-orang itu siap untuk menerima informasi yang akan kita berikan, ya. Nah, kalau kita ingin melakukan briefing supaya itu efektif, ya, pada saat kita melakukan briefing, maka briefing itu harus dilakukan on time. Jadi kalau misalnya dibilang mulai jam 10, maka jam 10 itu harus dimulai, ya. Jangan ditunda-tunda karena biasanya orang yang datang itu mereka tidak suka untuk menunggu, ya. Nah, biasanya kalau kita mulainya itu lebih lambat, ya, itu biasanya orang itu akan datangnya akan makin lambat, gitu ya. Sehingga sebaiknya kalau kita ingin briefingnya itu efektif, mulailah dengan on time. Kemudian yang kedua, kalau kita melakukan briefing, maka yang paling penting harus ada catatan apa yang disampaikan, atau di sini istilahnya note to land, ya, atau istilahnya minutes of meeting, ya. Itu jadi harus ada orang yang mencatat apa isi dari briefing tersebut. Nah, kemudian yang penting juga
kalau kita melakukan briefing itu harus di follow up ya. Jadi kalau misalnya briefingnya untuk memberikan informasi bagaimana cara melakukan, misalnya bagaimana cara untuk memakai pakaian yang baik, maka harus ada follow up-nya ya. Apakah memang mereka sudah melakukan cara memakai pakaian dengan baik atau belum? Atau misalnya briefing tentang aturan baru di perusahaan, maka harus ada follow up-nya. Apakah mereka itu sudah memahami aturan yang baru tersebut atau belum? Ya. Nah, kemudian di dalam briefing itu juga perlu untuk disampaikan agenda briefingnya. Jadi waktunya berapa lama, apa saja yang akan dibahas di dalam briefing ini juga harus disampaikan. Ya. Nah, kemudian juga kalau di dalam briefing ya, kalau pembicara itu harus berbicaranya itu jangan berbicara bersamaan tapi harus bergiliran. Jadi kalau ada satu yang berbicara, maka yang lain memberikan kesempatan untuk orang tersebut berbicara sampai selesai. Ya. Nah, kemudian dalam briefing itu juga harus dibuat action plan. Jadi apa yang akan dilakukan setelah selesai briefing? Ya. Dan yang terakhir, supaya untuk membuat kesimpulan, maka dibacakan hasil notulensi atau hasil dari apa yang dibicarakan dalam briefing. Ya. Dan yang terakhir, setiap briefing itu harus dilakukan evaluasi supaya ada tindakan perbaikan apabila ada yang memang harus diperbaiki. Oke, dari briefing dulu ada yang ingin ditanyakan? Yes. Nanya agak mengingat aja sih, karena saya lupa. Nah, kalau di depan kan namanya briefing, Bu. Nah, kalau sesudah itu apa namanya dia? Apa? Sorry, Mbak. Sorry, Mas. Kalau di awal namanya briefing. Iya, briefing kan ya, sebelum melakukan sesuatu kan briefing ya. Terus kalau sesudah itu apa namanya dia? Oh, kalau sesudahnya itu adalah evaluasi. Masa? Ya, jadi biasanya setelah briefing itu, ini kalau Anda lihat ya, setelah briefing itu harus ada evaluasinya. Ya, jadi istilahnya itu kayak apa namanya, evaluasi pelaksanaan. Oke. Dulu sering soalnya. Ya, lupa yang belakang itu apa namanya. Tadi Bu. Iya. Ya, itu ada etikanya, ya. Jadi yang pertama, kalau kita itu menjadi peserta, ya, maka kita harus membuat bahwa niat kita itu melakukan diskusi adalah untuk memajukan organisasi. Jadi bukan untuk menonjolkan diri atau untuk membuat supaya diri kita itu kelihatan jauh lebih hebat. Ya, jadi karena kalau tujuannya adalah saling menonjolkan diri sendiri, itu biasanya diskusi itu tidak akan pernah bisa tercapai dengan baik. Ya, nah kemudian yang kedua, pada saat kita melakukan pembicaraan bisnis, ya baik itu negosiasi, briefing atau diskusi, ya, maka kita harus membuat supaya situasinya itu memungkinkan untuk setiap orang itu bisa berbicara dengan baik dan didengar. Ya, jadi jangan memilih lokasi yang ribut, ya, maka itu akan sulit untuk orang bisa mendengarkan apa sih yang disampaikan oleh orang yang berbicara. Ya, jadi kemudian juga jangan membuat diskusi itu pada saat sebelum dekat-dekat sama jam makan siang atau dekat-dekat sama jamnya pulang kantor, ya. Karena kalau dekat-dekat jamnya makan siang ini biasanya orang sudah pada lapar. Nah, kalau orang udah lapar, itu bawaannya emosinya tinggi biasanya.
ya. Sehingga biasanya kalau kita melakukan diskusi udah pas jam makan siang itu biasanya hasilnya nggak baik. Karena semua orang sudah pinginnya mikirnya makan gitu ya. Kemudian kalau ada sesuatu yang sensitif biasanya orangnya jadi gampang emosi. Itu kalau di dalam satu pembicaraan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita itu sebagai peserta diskusi, ya, maka kita harus membekali diri kita dengan ilmu yang bisa menunjang supaya pelaksanaan diskusi tersebut menjadi lebih baik. Ya. Kemudian yang keempat, kita harus memahami bahwa manusia itu berbeda. Ya, ada orang yang gaya bicaranya itu meledak-ledak, gitu ya. Ada orang yang gaya bicaranya itu memang suaranya tuh besar, tapi ada orang yang memang suaranya kecil, ya. Kemudian ada orang yang orangnya terus terang, gitu ya. Jadi kalau suka, nggak suka, gitu ya. Tapi ada orang yang di depan suka, tapi di belakang ngomong yang lain. Nah, sehingga pada saat kita melakukan diskusi, kita harus memahami bahwa masing-masing orang itu punya gaya sendiri-sendiri, ya. Sehingga jangan mudah tersinggung dengan gaya seseorang di dalam mereka melakukan diskusi, ya. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah kalau kita berbicara jangan kita mendominasi pembicaraan. Maksudnya kalau kita berbicara itu jangan terlalu panjang, ya, sehingga akhirnya orang lain tidak memiliki kesempatan untuk mereka mengutarakan pendapat mereka, gitu ya. Jadi ini penting bahwa kalau kita sebagai peserta jangan sampai kita sebagai orang yang menginisiasi atau yang memulai briefing, jangan kita mendominasi pembicaraan, ya. Kemudian jadilah pendengar yang baik, kemudian menggunakan ilustrasi sehingga lebih mudah untuk dipahami, ya. Kemudian mencari persamaan, bukan mencari perbedaan, ya. Dan yang terakhir adalah kalau memang kita tidak paham, ya, kita berani mengakui bahwa kita tidak paham, serta tidak malu kalau misalnya kita untuk bertanya, ya. Ini etika kita di dalam berdiskusi, baik dalam bentuk meeting atau bentuknya briefing, gitu ya. Jadi ini kita harus perhatikan hal-hal ini. Oke, dari diskusi briefing ada yang mungkin ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke wawancara, ya. Jadi silakan. Yes, Mas. Di kelas sebelumnya saya lupa. Nah, Ibu bilang tidak mendominasi pembicaraan, gitu. Apa namanya? Saya tuh orangnya suka lupa kalau gampang lupa lah. Jadi kalau saya nggak cepat saya keluar itu argumennya dari kepala saya simpan dulu nunggu orang lain giliran. Itu saya keburu lupa. Nah, dan kalau saya sudah cepat plak itu, saya yang mendominasi pembicaraan. Nah, itu gimana nih? Kontrolnya tuh gimana ya? Oke. Oke, jadi ada tipe orang nih. Ada orang yang berpikir, ya, berpikir dulu terus baru berbicara, ya. Ada tipe yang kedua, orang itu berbicara untuk membantu dia berpikir. Oke, jadi ada dua tipe nih. Ada orang yang berpikir dulu baru dia berbicara, ada orang yang berbicara untuk membantu orang itu berpikir. Nah, kita masuk yang mana nih? Apakah kita yang berpikir dulu baru berbicara, atau kita berbicara untuk membantu kita berpikir? Oke.
Nah, kalau kita termasuk tipe yang kedua, kita berbicara supaya kita bisa berpikir, ya, maka kalau kita sebagai peserta diskusi, ya, itu supaya ide itu tidak hilang, ya, karena kan kita terbiasa nih dengan kita berbicara, kita tuh makin banyak ide, gitu ya. Nah, belajar untuk kalau kita punya ide, tuliskan aja dulu, ya. Jadi kita kemana-mana bawa notes atau bawa catatan, karena memang kita harus belajar untuk kita juga bisa mendengarkan orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dia berbicara, ya. Jadi memang ini membutuhkan latihan yang lebih keras dibandingkan dengan orang yang memang mereka berpikir dengan cara diam, gitu ya, dengan orang yang berpikir dengan cara berbicara. Itu biasanya lebih sulit, gitu ya, untuk bisa belajar untuk tidak mendominasi pembicaraan di dalam diskusi. Oke, Mas Kevin, kira-kira menjawab? Kenapa? Nih gue kita diskusinya tidak memungkinkan kita kayak notebook dulu gitu. Kayak yang diskusi seperti apa ya? Foto ini deh kayak debat deh. Tidak. Debat itu termasuk diskusi kan, karena kan saling bertukar pikiran ya kan. Nah, kita ngobrol debat ya, debat itu juga contohnya kalau ini debat presiden kan nggak mungkin kita note dulu, kita tes apalagi juru kampanye gitu. Juga yang kalau apa kan dia nggak note book ya apa nggak melihat buku nggak open book jadi langsung dia stop gitu. Berarti ya memang berarti benar perlu latihan sih ya, mungkin gimana cara kita nge-note di kepala kita juga gitu ya. Iya. Yang bukan kita diskusi yang kita bisa take note gitu ya. Yang kita lagi tak gitu kan itu kan. Dengan wawancara, ya. Contohnya kalau mata naswa itu wawancara, ya. Jadi wawancara itu adalah kita menggali supaya kita bisa mendapatkan informasi dari orang yang kita ajak bicara, ya. Sehingga kalau di mata naswa gitu ya, kayak contohnya wawancara itu, justru yang harus banyak berbicara itu adalah orang yang kita ajak bicara. Jadi yang pewawancara itu dia harus lebih banyak bertanya atau menggali informasi yang dibutuhkan dari yang diajak bicara. Itu kalau wawancara, ya. Nah, kalau mata naswa itu adalah wawancara. Kemudian kalau yang kayak debat presiden itu namanya debat, ya. Jadi kalau debat itu biasanya tujuannya adalah untuk memenangkan pembicaraan. Beda dengan diskusi, ya. Nah, yang tidak boleh mendominasi pembicaraan itu adalah kalau kita sedang melakukan diskusi atau kalau kita sedang melakukan wawancara, ya. Tetapi kalau di dalam debat, maka semakin kita mendominasi itu akan semakin baik, karena itu berarti posisi kita semakin di atas atau posisi kita akan semakin baik, ya, karena berarti kita bisa menguasai pembicaraan itu dengan lebih baik dibandingkan dengan orang yang kita ajak debat. Paham ya, Mas Kevin? Ntar dulu yang Oke, yang masih bingungnya di mana, Mas Kevin? Sorry.
Yang masih bingungnya di mana, Mas? Enggak, ibu ngasih tadi berarti kan wawancara, diskusi, debat itu kan debat itu masuk wawancara ya berarti ya. Debat dari situ saya udah berarti udah terang tuh, berarti kok udah maksudnya udah kekelompokan kira sama aja gitu loh Bu. Saya tadi pemahaman saya masih sama gitu loh. Bertukar pikiran ya sama aja diskusi gitu. Nah, tapi beda penggolongannya lagi gitu. Kalau yang dan harus ini kan berarti ya wawancara itu saya udah mulai paham sih, tapi jawaban saya masih bingung, tapi saya mau nanya lagi tuh malah bingung Bu, apa yang harus saya tanya gitu. Oke. Sebuah keadaan ke Ibu di mana diskusi itu tidak kan solusinya diskusi tadi maksudnya biar nggak mendominasi adalah dicatat dulu, nunggu giliran gitu kan, mencoba mendengar dari lawan dulu baru ini. Dan dari dua tipe orang tadi yang berbicara berpikir dulu sebelum berbicara atau mungkin berbicara dulu agar terbuka untuk berpikir kan gitu Bu. Terus ada problem solvingnya adalah ya dicatat aja dulu, tapi saya ngasih sebuah keadaan di mana nanti sebuah diskusi itu kita nggak dimungkinkan bikin note gitu loh Bu. Kita nggak nyatet dulu gitu loh Bu. Atau mungkin gini, ada nggak sih diskusi yang tidak memungkinkan kita untuk bikin note gitu loh Bu. Berdiskusi, ya kan? Kalau berdebat itu beda. Kalau berdebat kan tujuannya supaya kita memenangkan ide kita, ya. Nah, diskusi itu tidak ada yang tidak memungkinkan untuk tidak, berarti dia masih bisa, nggak ada yang keburu-buru kan? Yes. Nah, yang paling penting, terutama nih kalau dalam meeting nih, kalau ada pertemuan gitu ya, kalau kita membuat rapat, ya tujuan kita harus menentukan dulu nih tujuan rapatnya itu apa, dan yang paling penting kalau memang tujuannya kita adalah berdiskusi atau kita ingin mengumpulkan banyak pendapat, ya maka kita justru harus menghindari supaya jangan terjadi perdebatan di dalam rapat. Karena kalau berdebat masing-masing mempertahankan pendapatnya, maka biasanya rapatnya itu akan tidak memiliki hasil yang tidak ada kesimpulannya gitu, ya. Jadi itu juga harus diperhatikan juga. Oh, betul. Perbedaan itu sangat penting, ya. Tetapi jangan sampai perbedaan itu menjadi perdebatan. Paham nggak ya? Jadi dibahas masing-masing, tidak berusaha untuk mendengarkan dari pihak lawannya atau orang lain yang diajak berbicara. Nah, jadi ini bedanya kalau berdebat sama berdiskusi. Kalau berdiskusi itu walaupun kita berbeda, tetapi kita berusaha untuk mencari titik persamaannya di mana. Tapi kalau berdebat, tujuannya adalah kita harus memenangkan apa yang menjadi ide kita. Nah, sehingga kalau di dalam rapat justru ya diskusi penting. Apakah orang itu berbeda? Penting. Ya, karena semakin banyak perbedaan, kita akan semakin punya lebih banyak sudut pandang. Tetapi jangan sampai perbedaan itu malah justru diperdebatkan. Paham ya maksudnya ya? Karena kalau misalnya itu diperdebatkan, perbedaan itu diperdebatkan, biasanya tidak akan pernah ada titik temunya. Karena masing-masing hanya ingin memenangkan pendapatnya masing-masing. Yes.
ini deh, keadaan, saya kasih contoh keadaan. Dulu di zaman perjuangan, kita tahu namanya Bung Karno ya, dia punya lawan berdiskusi yang namanya Sultan Syahir, yang dimana tuh ideologinya tuh agak sedikit berbeda. Sama sih, kalau Bung Karno masih nasionalis, bilang semi komunis mungkin iya. Kalau Sultan Syahrir itu kan sosialis nasionalis gitu. Nah, dia kan diskusi tuh, tapi nggak acak juga, maksudnya nggak heran juga sampai dia debat gitu. Jadi saya bedain diskusi sama debat, dari kisahnya tuh apa, Bu? Atau saya gini deh, kalau saya dengar dari Ibu gini, kalau dia nggak gontok-gontokan berarti itu masih diskusi, tapi kalau udah sampai diskusi gontok-gontokan namanya debat gitu. Diskusi ya, itu adalah kita mencari apa yang titik kesamaannya, titik temunya itu di mana. Tetapi kalau berdebat itu bukan mencari titik temu, tetapi bagaimana saya memenangkan ide saya. Pasti. Ya. Pasti akan ada perdebatan. Tapi gini. Saya lupa nanti. Nah, berarti di diskusi ini juga masih ada perdebatan gitu. Nah, kalau Ibu tadi ngasih diskusi itu sama diskusi itu, kalau ini berbeda sama debat, tapi di diskusi sendiri Ibu mengaminkan bahwa sebenarnya ada perdebatan begitu. Nah, saya confused nih, bisa dibedain nih dua anak ini gitu loh, Bu. Ini saya perlu jawab atau saya nggak perlu jawab nih? Jadi gini, kalau namanya di dalam diskusi ada perdebatan nggak? Mungkin ada perdebatan, ya, karena masing-masing berusaha untuk mencari pembenaran terhadap idenya. Oke, tetapi di dalam diskusi tidak berhenti kepada saya harus memenangkan ide saya, tetapi harus mencari apa titik temunya dari perbedaan-perbedaan tersebut. Oke, jadi tujuannya adalah bukan berdebat yang berusaha untuk memenangkan ide saya, ya, tetapi berusaha untuk mencari apa sih titik temunya, ya, titik kesamaannya, sehingga kita bisa sepakat untuk sesuatu. Apakah sepakat untuk tidak sepakat, ya, karena memang masing-masing tidak bisa mencapai kesepakatan, tetapi kalau namanya sepakat untuk tidak sepakat itu maksudnya kita memahami bahwa ada perbedaan, tetapi perbedaan itu jangan sampai memecah kelompok tersebut gitu ya. Itu maksudnya sepakat untuk tidak sepakat. Jadi kita sepakat bahwa memang saya dengan kamu berbeda gitu ya, tetapi saya akan menghormati apa pendapat kamu, tapi kamu juga menghormati apa pendapat saya. Itu sepakat untuk tidak sepakat, atau kita sepakat untuk sesuatu yang baru. Nah, itu di dalam diskusi. Jadi ada kesimpulan yang akan kita capai bersama, atau ada titik temu yang akan kita capai bersama. Paham nggak maksudnya? Jadi contohnya kayak Sultan Syahrir sama Bung Karno. Yang satu nasionalis komunis, yang satu nasionalis sosialis gitu kan ya. Mereka itu sepakat bahwa memang pandangan kita berbeda, tetapi kita sama-sama ingin membuat Indonesia merdeka. Makanya mereka berdiskusi. Bukannya mereka saling mempertahankan pendapatnya mereka masing-masing, enggak. Tetapi mereka berdiskusi untuk mencari titik temu, oke,
berarti apa yang kamu lakukan itu memang kita berbeda, tetapi cara kita berbeda, tapi tujuan kita sama-sama ingin supaya negara kita berbeda, negara kita merdeka. Makanya mereka dibilangnya berdiskusi bukan berdebat. Paham nggak? Hah? Jadi yang membedakan antara diskusi sama debat adalah motifnya, Mas. Oke. Jadi kalau motifnya diskusi adalah kita mencapai suatu titik temu, kalau berdebat adalah siapa yang menang. Itu motifnya. Paham nggak? Jadi kalau di debat itu adalah siapa yang menang gitu ya. Kalau diskusi adalah apa titik temunya. Kesepakatan apa yang kita bisa capai bersama. Menjawab atau masih belum? Jadi apakah caranya? Kalau diskusi itu kita mencari solusi, seperti kita mencari solusinya, titiknya itu di mana gitu. Yes. Iya. Oh iya. Kok ngerti? Kok nggak ngerti ya? Dek, masak mie dulu dek. Lapar ya? Iya kayaknya lapar itu. Bentar. Bentar nih, ini gini. Oh, seperti ya. Gimana tadi yang punya? Coba aku pakai referensi kalau dulu. Kenapa? Gimana dek? Yang diskusi itu gimana? Iya, yang diskusi itu kita jadi nyari solusinya tuh misalkan ada masalah gitu ya dek ya. Kita jadi bikin diskusi kayak gitu. Jadi nyari titik permasalahannya tuh di mana kayak gitu deh, kayak seperti itu. Kalau kayak di pelajaran deh, kita diskusiin masalah jawabannya kayak gitu. Nah, apa sih jawabannya? Kita diskusiin kayak gitu loh, Dek. Kalau tanggapan saya gitu. Kalau debat itu, ya misalkan aku sama kamu debat ya, Dek ya. Tapi aku pengen menang, kamu juga pengen menang gitu loh, Dek. Ya nggak, Miss? Yes, betul, Mbak. Nah, jadi gini. Tujuannya untuk nyari solusi. Ada juga nih masalah nih didebatin biar ada solusi. Kan sama-sama ujungnya solusi. Bukan, motif awalnya itu yang menentukan. One more? Jadi gini, kalau debat itu motif awalnya itu adalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Oke, kalau diskusi itu adalah kita mencari solusi. Nah, kalau nanti di dalam kita berdiskusi, ya ada perbedaan sehingga berdebat, ada yang mempertahankan pendapatnya, itu atau orangnya berbicaranya teriak-teriak gitu ya, karena memang itu adalah gaya bicaranya dia, ya. Tetapi kalau tujuan awalnya adalah kita mencari solusi, maka itu masuk ke dalam diskusi. Tapi kalau dari awal tujuannya adalah kita ingin menang, ya maka itu masuknya berdebat.
Itu gampangnya. Akhirnya nemu sebuah solusi, juga itu namanya debat. Solusi. Nemunya bukan solusi ya Miss ya, tapi siapa yang kalah dan menang ya Miss ya? Ya. Hasil. Iya hasil. Hasil. Di debat juga ada hasil. Kita ngebedain namanya motif. Di motif itu kalau di diskusi menemukan hasil. Kalau di debat memenangkan hasil. Ya. Memenangkan ide untuk menjadi sebuah hasil. Mengajukan gagasan untuk menjadi hasil. Itu maksudnya. Gitu kan. Nah sehingga itu tidak masuk ke dalam diskusi. Walaupun sama-sama memiliki hasil, ya, tetapi motif awalnya itu bukan itu. Jadi motif awalnya kalau diskusi adalah kita mencapai kesepakatan bersama, kalau debat adalah siapa yang menang itu yang akan menjadi hasilnya. Beda kan? Lihat perbedaannya enggak antara diskusi sama debat? Ya. Yes, walaupun sama-sama di belakangnya ada hasil, tetapi kalau motif awalnya adalah untuk memenangkan ide saya, maka itu bukan diskusi, itu adalah berdebat. Oke? Oke, kalau itu kita lanjutkan, udah bentar lagi. Nah ini jenis wawancara, jadi orang wawancara itu bisa untuk melamar pekerjaan, bisa mengevaluasi kinerja, bisa konseling, ya, memberikan peringatan, ya, atau tindakan perbaikan, atau ada tujuan yang lain, tujuan khusus. Nah ini kita kenapa kalau kita perlu belajar tentang wawancara, karena pasti kita akan ada satu saat di mana kita akan butuh keterampilan ini untuk kita bisa melakukan wawancara kerja, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan bahwa kalau sebelum kita melakukan wawancara, ya, bahwa kesan pertama kita itu akan mulai ditangkap saat kita mulai berjalan melalui pintu. Jadi tentang pakaian, tentang cara kita berjalan, cara kita duduk, cara kita berjabat tangan, ya, itu akan sangat menentukan kesan yang akan ditimbulkan pada saat kita melakukan wawancara. Kayak contohnya yang paling gampang. Pada saat kita bersalaman, kita bisa tahu orang tersebut itu orang yang kalau Anda bersalaman, cara Anda bersalaman gimana sih? Contoh yang gampang deh, kalau kita salaman. Ya tangannya kan gitu Bu, jadi satu, terus naik bawah gitu. Oke, yang lain? Mungkin agak sedikit nunduk gitu nih. Oke, ada yang lain? Kalau wawancara enggak dong, nggak usah nangis dong. Tapi ya, enggak, maksudnya mungkin karena kebiasaan kita gitu deh. Itu mungkin harus menatap mata Bu, kalau dalam bisnis ya. Ya. Biar lebih menghargai. Oke, good. Jangan memulai kita tuh nggak boleh kalau kita sebagai orang yang diwawancara gitu ya, atau kita orang yang diajak bicara, jangan mulai untuk mengulurkan tangan sebelum orang yang mengajak bicara itu mengulurkan tangan duluan. Itu paling penting tuh, ya, dalam pembicaraan bisnis terutama ya, karena terutama kayak apa? Kenapa?
Kayak terutama sebentar, saya mute dulu. Kayak pertama kali kita itu mulai wawancara, yang nggak semua orang itu suka berjabatan tangan. Ya, saya tuh pernah waktu diwawancara gitu ya. Pada saat saya udah mulai mengulurkan tangan gitu ya, orangnya nggak menjawab gitu. Terus dia bilang, oh maaf bukan muhrimnya. Saya sampai kaget, saya baru tahu oh ternyata salaman aja ya. Itu tuh bagi orang penganut agama tertentu itu tuh haram gitu hukumnya. Ya, sehingga sangat penting bahwa kalau kita ingin berjabat tangan, jangan memulai sebelum orang tersebut itu mengulurkan tangan. Itu yang pertama. Ya. Jadi kalau misalnya orang itu tidak mengulurkan tangan, sebaiknya kita nggak usah salaman. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kita berjabatan tangan, yang paling penting adalah satu, jangan kita cuma sentuh doang. Ada tuh orang yang kalau jabatan tangan disentuh terus udah gitu ya, kayak orang cuman nyentuh doang. Karena itu menunjukkan bahwa kita tidak menghormati orang tersebut. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kita berjabat tangan, ya usahakan supaya kita itu menggenggam erat, tapi jangan jangan ditekan banget gitu ya, sehingga orang itu kesakitan. Karena itu menunjukkan bahwa kita ingin mendominasi orang tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita berjabatan tangan nggak boleh dinaikin turun, naik turun gitu. Ya, karena itu menunjukkan bahwa Anda pribadi yang tidak stabil. Ya. Kemudian yang keempat, kalau kita berjabatan tangan itu posisinya tuh harus seperti di gambar ini. Ya, jangan kita membuat supaya orang yang kita ajak salaman itu posisinya jadi di bawah tangan kita. Ya, karena itu menunjukkan bahwa kita ingin mendominasi orang tersebut. Oke, dari berjabatan tangan dulu ada yang ingin ditanyakan? Jadi penting banget kita mengetahui cara kita berjabat tangan yang benar. Karena kalau orang itu jabatan tangannya terlalu lemah gitu ya, ini orangnya nih nggak punya pendirian. Kalau orangnya itu sampai ditekan gitu, itu biasanya orangnya sangat ingin mendominasi. Durasi bersalaman tuh berapa lama kira-kira? 1 jam. Jangan terlalu lama. Jadi ya. Pertanyaan yang mana dulu nih? Oh ya udah. Oke. Jadi goyangnya kan kita berapa ya? 3 detik kan? 2, 3, 4. Oke. Jadi maksudnya cuman disentak 1 kali aja gitu. Jadi jangan disentak gitu. Kan ada orang hey gitu kan. Jadi di naik turun gitu kan. Jadi cukup sekali disentak terus jadi kira-kira sekitar 2-3 detik. Menjawab Mas Kevin? Yang benar ada ya udah nggak diapa-apain. Kayak gitu kan? Hah? Bukan. Jangan, justru kalau yang kayak gitu tidak menghormati. Jangan kayak yang Idul Fitri cuman disentuh ujungnya gitu, enggak. Jadi kalau kita salaman, Anda lihat gambar ini nih. Ya. Jadi Anda genggam ya tangannya, kemudian Anda 1 kali, kemudian jadi berikan bahwa Anda itu menghormati orang tersebut, terus udah gitu lepas. Jadi jangan dipegang, digenggam terus naik turun sampai 2-3 kali naik turun gitu, itu juga nggak bagus. Paham?
Oke, yes Mbak Dede, apa pertanyaannya? Sorry. Tadi kan bilang ya, kalau yang di sananya yang mau wawancara kita nggak iniin tangan gitu sih, kita nggak salam gitu kan? Ya, betul. Tapi kan terkadang gitu ya, kalau buat kita kalau ketemu itu nggak salam itu berasa kita yang apa ya, nggak sopan kayak gitu loh, Miss. Itu gimana? Dia mau kita salaman, dia pasti akan mengulurkan tangan terlebih dahulu. Jadi kita harus bisa membaca situasi. Yes. Ya. Akunya gitu, misalkan kan nih akunya nggak salam karena tidurnya nggak ngulurin tangan gitu. Nantinya kepikiran, ternyata saya tadi nggak salam ya. Kalau kayak gitu kan kelihatannya kita nggak sopan gitu loh. Dia suka salaman maka nggak masalah. Tapi kalau ini orang yang tidak kita kenal, ya kita tidak tahu habitnya, sebaiknya jangan kita mengulurkan tangan sebelum orang tersebut mengulurkan tangan. Oke. Oke, ada lagi? Oke, ini kayaknya Anda pasti sudah tahu. Ini hal yang tidak boleh dilakukan, Anda bisa baca sendiri. Nah ini ya, apa namanya? Ini kesalahan yang perlu dihindari. Ini sekarang kita masuk ke rapat, ya. Hal yang perlu dihindari kalau kita melakukan rapat, ya. Tadi yang pertama memonopoli pembicaraan, yang kedua nih melawak. Ini seringkali kenapa orang itu malas banget datang ke rapat, karena lebih banyak bercandaannya daripada ngomong seriusnya, ya. Sehingga akhirnya yang terjadi ketiga nih, lepas kendali. Jadi tidak lagi mengikuti agenda rapat, tetapi akhirnya lebih banyak bercandanya, ya. Jadi kalau kita membuat rapat atau kita menjadi peserta rapat, kita harus perhatikan jangan sampai lebih banyak bercandanya daripada rapatnya itu sendiri, gitu ya. Ini kayaknya sih Anda bisa. Oh, ini yang terakhir, yang penting ya. Jadi teknik caranya kita di dalam kita berdiskusi atau dalam rapat, ya, untuk kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal itu ada 3, ya. Kita bisa pakai brainstorming. Brainstorming itu adalah kita mengumpulkan ide dari semua peserta rapat. Jadi setiap ide yang diutarakan itu nggak boleh dikomentarin, ya. Itu yang disebut dengan brainstorming. Jadi semua ide itu dicatat. Nah kemudian nanti dari situ baru kita ambil kesimpulan dari semua ide yang masuk. Itu namanya brainstorming. Atau yang kedua, kita membuat pemecahan masalah yang terstruktur. Jadi ini bisa pakai mind mapping, bisa pakai yang teknik tulang ikan gitu ya. Jadi pakai teknik-teknik problem solving, ya. Atau yang ketiga, pakai nominal group teknik. Jadi maksudnya nominal group teknik itu dalam rapat dipecah menjadi kelompok-kelompok sehingga yang masing-masing punya keahlian yang sama untuk mereka menyelesaikan satu permasalahan yang sesuai dengan kemampuan dari grup tersebut atau kelompok tersebut. Jadi ini ada 3 cara untuk membuat rapat itu menjadi lebih efektif. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jam 4. Kok cepet banget ya rasanya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya ulangi lagi ya. Untuk tugas, saya tunggu sampai maksimal hari Sabtu minggu depan, ya. Kemudian tolong Anda upload di LMS, ya. Jadi untuk tugas 1, 2, 3 dilengkapin. Kemudian
yang tugas 2 dan tugas 3 dimasukkan untuk file yang sama, nggak masalah. Ya. Nah, kemudian selain Anda mengirimkan ke LMS, Anda juga kirimkan ke saya supaya saya juga punya rekapnya. Ya, sehingga kalau misalnya di LMS nggak muncul, saya tetap ada rekapnya yang sehingga saya bisa tetap mempertanggungjawabkan. Oke? Nggak usah, yang kemarin itu namanya udah masuk, itu nggak usah, tapi yang belum tolong segera dilengkapi. Oke? Yes. Terima kasih. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya absen ya. Mbak Neni Suryani ada. Mbak Dede Fitri ada. Mas Kevin ada. Mas Hari Imawan nggak ada ya? Oh, ada ya? Mbak Nur Aisyah ada? Mbak Lela Suginasi ada. Oh ya? Mbak Lita Solihat ada ya? Mbak Mariutin ada. Mbak Kiki Amalia ada. Siti Khadijah ada. Sriyati, Mbak Norsiyamah, oke ada. Oke, berarti untuk yang tidak presentasi, karena Anda sudah mengirimkan PPT, berarti nilai Anda akan sangat, walaupun Anda sudah mengirimkan PPT, karena yang dinilai adalah presentasinya, jadi pasti nilai Anda jauh lebih kecil daripada yang lain. Oke, yang sudah presentasi. Ada yang mau ditanyakan? Apabila tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Yes. Oke, boleh. Yes, caranya gimana fotonya? Oke. Bentar, saya stop presenting dulu ya. Oke. Sebentar. Nah.